Ya, ya, baiklah. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jam 8 tadi kita tidak bisa hadir ya. Nah, kali ini kita masuk jam berikutnya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai yang namanya hipotesis gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan hipotesis itu adalah definisinya dugaan sementara. Nah, sekarang kita masuk topik yaitu yang namanya variabel gitu ya. Nah, variabel ini sangat penting ya adik-adik sekalian. Jadi kalau kita mau penelitian kuantitatif gitu ya, mau juga penelitian kualitatif, variabel harus tetap kita dudukkan gitu ya. Variabel harus kita tentukan ya, apalagi riset kuantitatif gitu ya. Jadi sangat penting sekali menentukan atau juga memetakan yang namanya variabel. Apa itu variabel gitu ya? Jadi yang dikatakan variabel itu adalah berupa apa ya? Berupa hubungan gitu ya, hubungan antara hubungan antara latar belakang gitu ya, kemudian juga permasalahan ya, kemudian juga tinjauan pustaka gitu ya, atau juga literatur review dan juga kerangka konseptual, maka menjadi yang namanya variabel. Jadi variabel itu merupakan ya variabel itu adalah merupakan suatu apa ya, suatu bentuk penjelasan ya, berupa simbol yang dalam karakteristik tertentu yang lahir dari konsep. Nah, jadi tanpa adanya konsep ya maka kita tidak mengenal yang namanya variabel gitu ya. Jadi variabel itu lahir dari mana? Ya lahir dari fenomena ya, lahir dari ide gitu ya, lahir dari simbol gitu kan, lahir dari karakteristik suatu peristiwa. Nah, jadi ada runtutan hubungannya ya, mulai dari hubungannya dengan fenomena gitu ya, hubungannya dengan teori gitu ya. Jadi ya, jadi yang dikatakan dengan variabel itu adalah mengabstraksikan dari suatu fenomena. Nah, itu ya. Sudah cukup jelas ya, jadi ya. Nah, jadi kita variabel itu akan dibedakan lagi gitu ya, dibedakan menjadi yang namanya variabel terikat gitu ya, variabel bebas, variabel moderator, variabel antara ya, variabel laten atau manifest, variabel endogen atau juga eksogen. Nah, ini ada 6 ya, 6 jenis-jenis variabel. Nah, jadi yang dikatakan dengan variabel bebas itu apa? Yaitu variabel yang mempengaruhi ya, bukan variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel bebas itu adalah variabel independen namanya ya, atau juga variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau dia independen tidak dipengaruhi, tetapi mempengaruhi. Nah, beda dengan variabel dependen ya. Kalau dia variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut dengan sangat terikat. Sangat terikat dengan apa? Ya, sangat terikat dengan variabel bebas ya, atau juga variabel yang mempengaruhinya. Nah, jadi variabel terikat itu naik turunnya sangat ditentukan dari variabel bebas ya. Semakin banyak variabel bebas, maka semakin besar kemungkinan variabel terikat itu dipengaruhi gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan variabel terikat ya. Ada yang mau menjadi pertanyaan di sini sebelum kita membahas lebih jauh? Silakan. Oke ya. Nah, jadi di sini antara variabel bebas dengan variabel terikat itu saling mempengaruhi. Jadi bukan sebaliknya ya, bukan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebas ya. Kalau dia dikatakan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebas, maka bukan lagi di kategorinya adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi hubungan antara variabel tanpa ditentukan apakah suatu variabel itu bebas atau terikat. Nah, jadi kalau hubungan namanya tidak mengenal yang namanya tidak apa ya, tidak ada hubungan yang dipengaruhi atau mempengaruhi, tetapi hanya melihat ada hubungan atau tidak ada hubungan ya. Jadi beda ya antara pengaruh dengan kata hubungan ya. Nah, itu. Nah, sedangkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel lainnya gitu ya. Ya misalnya ini ya, pertumbuhan ekonomi ya, dengan nilai tukar ya, dengan nilai ekspor atau dengan nilai
suku bunga. Nah, ini di sini adalah hubungan antar variabel bebas ya. Jadi apakah terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai tukar gitu ya. Nah, itu ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, berapa besar hubungannya? Nah, jadi kita melihat hubungannya hubungan positif atau hubungan negatif gitu ya. Nah, sedangkan investasi langsung itu adalah variabel yang dipengaruhi. Semakin besar pertumbuhan, maka semakin besar investasi. Semakin besar nilai tukar, maka semakin besar investasi ya. Semakin besar ekspor, maka semakin besar investasi ya. Semakin besar tingkat suku bunga, maka semakin besar investasi ya. Atau juga contoh yang lainnya, ya bagaimana hubungan antara earning per share dengan perubahan harga ya. Jadi perubahan harga saham naik turunnya sangat ditentukan dari besarnya earning per share. Semakin naik satu satuan earning per share, maka semakin tinggi harga saham ya. Atau current ratio, semakin tinggi current ratio, maka semakin tinggi harga saham. Atau juga ada hubungan yang negatif. Misalnya apa? Ya, misalnya kalau misalkan harga saham itu ditentukan dari resiko. Semakin besar resiko, maka semakin rendah harga saham. Nah, itu kan hubungannya hubungan negatif ya. Makin tinggi beta saham, maka semakin rendah harga saham. Nah, itu kan. Jadi orang investor mau membeli saham apabila ya resiko sahamnya rendah. Ya, maka harga suatu saham yang punya resiko rendah, maka akan menjadi minat orang ya untuk membelinya gitu kan, jadi menjadi buruan orang. Misalnya apa? Misalnya perusahaan yang mau diakuisisi gitu ya oleh pemegang saham lain, itu kan dampaknya pada harga saham gitu ya. Nah, jadi hal itu juga menunjukkan variabel yang mempengaruhi dari perubahan harga saham. Ada yang mau bertanya terhadap hubungan antar variabel? Silakan. Nah, jadi besarnya hubungan ini nantinya dijelaskan ya secara teori ya. Secara teori apakah hubungannya atau pengaruhnya positif atau pengaruh yang negatif. Jadi tidak selamanya dari suatu teori itu semuanya berhubungan positif ya. Ada juga yang berhubungan negatif. Seperti misalnya apa? Ya seperti misalnya itu tadi risiko saham dengan harga saham. Ya, semakin rendah risiko saham, maka harga saham semakin tinggi. Nggak mungkin sebaliknya ya, risiko saham tinggi, harga saham rendah. Harga saham risiko tinggi, harga tinggi. Bukan ya, nggak selamanya hubungan itu hubungan linier, tapi ada hubungan yang unlinear ya, hubungan yang berkebalikan. Nah, itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Dan ini kita lihat ya, bagaimana ada juga variabel yang namanya variabel pomoderasi. Nah, ini banyak dilakukan oleh mahasiswa ya dalam penyusunan skripsinya yang variabel pomoderator namanya. Variabel moderator. Variabel apa ini? Yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan kuat atau lemah. Ya, mempengaruhi hubungan kuat atau lemah. Jadi semakin berkurang jumlah jam kerja, maka semakin rendah produktivitas kerja. Semakin rendah pengurangan jam kerja, maka semakin tinggi produktivitas kerja. Dipengaruhi oleh usia tenaga kerja. Jadi orang yang usia muda produktivitasnya tinggi gitu ya. Artinya walaupun jam kerja rendah, tapi karena orangnya masih muda, maka produktivitas rendah. Ini dikatakan dengan variabel pomoderasi atau disebut dengan variabel yang memperkuat ya hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Memperkuat atau memperlemah ya. Itu namanya variabel pomoderasi, moderator ya. Atau disebut dengan variabel istilah lainnya variabel kontingen. Nah, itu ya, beberapa istilah lain. Banyak nama-nama istilah yang menunjukkan kedudukan variabel pomoderasi. Tanda panahnya di sini ya. Nah, ini. Tanda panahnya di sini. Jadi bukan di tengah dia variabelnya. Kalau di tengah bukan lagi sebagai pemoderator, sebagai apa? Misalnya pengurangan hari kerja mempengaruhi produktivitas kerja melalui usia tenaga kerja. Nah, usianya kita letak di tengah. Nah, di tengah bukan di bawah. Nah, notasi simbol sangat menentukan ya jenis suatu variabel. Nah, jadi tidak bisa disamakan ya notasi simbol dengan simbol yang lain. Jadi kalau simbol tanda panahnya di bawah ini disebut dengan pomoderasi. Tapi kalau variabelnya di tengah-tengah begini, maka namanya apa? Variabel
memperantarai. Ya. Jadi variabel memperantarai atau disebut dengan variabel intervening. Ya. Tadi di awal kita udah jelaskan ya, yang namanya variabel antara. Oke, cukup jelas? Ya, yang mana variabel kombinasi, yang mana variabel intervening, ya, atau juga variabel yang memperantarai. Kedua-dua variabel itu boleh ya kita terapkan di tesis kita ya atau di skripsinya. Jadi ya, ada yang mau berdiskusi? Cukup jelas? Oke ya, cukup jelas ya. Nah, jadi kalau variabel antara itu inilah dia, di tengah-tengah dia. Nah, jadi motivasi kerja. Tingkat pendidikan berpengaruh dengan kinerja. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi. Tanpa adanya motivasi, kinerja tidak akan meningkat, walaupun tingkat pendidikannya tinggi. Nah, itu ya artinya ya. Jadi kalau kita hipotesakan, kita hubungkan dengan teori yang sebelumnya, gitu ya. Apa bunyi hipotesanya? Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Kalau mau dihipotesakan, apa bunyi hipotesanya? Ya, silakan raise hand boleh. Coba dihipotesakan. Silakan. Nah, ya, jadi kalau hipotesanya nggak ada ya. Tingkat pendidikan berpengaruh. Nah, ada kata tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Nah, itu hipotesanya. Untuk variabel antara ya, untuk variabel intervening. Atau gimana? Motivasi kerja mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kinerja ya. Motivasi kerja memperantarai hubungan. Nah, boleh kata seperti itu ya, memperantarai hubungan tingkat pendidikan terhadap kinerja. Atau juga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja melalui. Nah, itu kan tinggal balik aja kalimatnya ya. Dan kemudian ada namanya variabel laten, ada variabel manifest. Apa itu variabel laten? Ya, variabel laten adalah nggak bisa dia diukur langsung. Ya, dan memerlukan beberapa indikator sebagai proksinya. Nah, itu namanya variabel laten. Biasanya variabel laten itu adalah yang dihasilkan dari kuesioner ya, atau menggunakan data skalanya adalah skala ordinal atau juga skala interval ya. Nah, itu dia dikatakan dengan variabel laten. Ya, variabel laten. Variabel manifest adalah variabel yang diukur secara langsung oleh peneliti. Nah, inilah dia variabel manifest itu. Ya, yang warna biru muda. Kenapa? Keputusan membeli dimanifestkan oleh variabel spesifikasi produk, jenis produk, merek, distributor, jumlah produk, waktu pembelian, cara pembayaran. Nah, itu semuanya adalah variabel manifest ya. Sedangkan keputusan membeli adalah variabel laten. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah variabel laten, berarti setidaknya kita harus menyediakan berapa variabel manifest itu, Pak? Betul. Jadi itu dari mana sumbernya? Dari teori ya. Jadi teori misalnya apa? Kepemimpinan, ya kan? Itu kan bidang lain ya. Misalnya akuntabilitas, ya kan? Atau misalnya kualitas laporan keuangan, ya, bidang akuntansi lah ya. Kualitas laporan keuangan ditentukan dari apa? Ada yang bisa jawab? Indikatornya apa? Atau latennya apa? Atau manifestnya apa? Kualitas laporan keuangan itu berkualitas apabila pertama relevan, kan gitu kan? Yang kedua akurat, ya, accurately, gitu ya. Yang ketiga tepat waktu, timely. Yang keempat accessibility. Yang kelima kompeten. Yang kelima ya, yang kelima misalnya
reliable, andal. Nah, itu kan semuanya adalah indikator kualitas laporan keuangan berkualitas. Menurut siapa? Ya menurut SAP ya, standar akuntansi pemerintahan, atau menurut IFRS kan gitu kan. Itu kan kita gali dari teori kan menurut IFRS. Nah, jadi udah cukup kuat kita menggambarkan yang mana laten, yang mana manifest. Cukup jelas? Apalagi yang siapa bisa memberikan contoh yang lain untuk menggambarkan yang mana laten, yang mana manifest? Yang bidang akuntansi, coba yang lain. Keputusan membeli saham, ya kan? Keputusan membeli saham. Apa saja yang menentukan keputusan membeli saham? Ya kan, keputusan membeli saham itulah tadi spesifikasi saham. Ini boleh ini dimodifikasi ya. Jenis saham, ya kan? Kemudian juga apanya ya, lembaga emisinya, ya, jumlah sahamnya, waktu pembeliannya, cara pembayarannya. Kan itu kalau mau kita modifikasi dengan bidang ilmu akuntansi ya, keputusan membeli saham. Sangat ditentukan itu. Kalau kita mau mensurvei faktor-faktor apa gitu kan, masyarakat Sumatera Utara mau membeli saham. Ya padahal saham itu belum tersosialisasi dengan baik gitu ya. Jadi karena apa? Nah, kita mau meneliti itu gitu ya. Oke ya. Cukup jelas ya? Kalau kita nggak jelas nanti mengolah datanya sulit ya. Oke, cukup jelas ya. Yang mana manifest, yang mana laten. Ya Pak, sudah cukup jelas Pak. Ya. Kemudian juga ada namanya variabel endogen, variabel eksogen. Nah, jadi variabel endogen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu ya pengertiannya ya. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, jadi dalam konsep ini biasanya digunakan pada untuk analisa dengan model structural equation modeling ya. Jadi kita mengenal apa yang dikatakan dengan endogen dengan variabel eksogen. Jadi variabel bauran promosi. Ya, variabel bauran promosi ini variabel endogen atau eksogen? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Variabel Variabel eksogen. eksogen ya. Iya, betul. Jadi variabel eksogen. Kenapa dia variabel eksogen bauran promosi? Karena variabel yang mempengaruhi variabel lain. Bauran promosi dilihat dari tanda panahnya ya. Apabila kepala tanda panahnya ke bawah, maka dia adalah mempengaruhi. Tapi kalau variabelnya tanda panahnya bukan apa ya, bukan hubungan mengarah pada satu indikator gitu ya, atau juga apa ya, bobot apa ya, bobot yang namanya apa ya, yang namanya manifest gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan mempengaruhi. Jadi bauran promosi ini kan artinya manifestnya terdiri dari hubungan masyarakat, iklan, penjualan pribadi, dan juga promosi penjualan ya. Jadi bauran promosi ini dibentuk dari ya 4 yang namanya manifest ini tadi ya. Jadi dengan kata lain apa? Bauran promosi inilah laten, ini manifestnya. Ya, tapi dalam konsep SEM, gitu kan? Dalam konsep SEM bauran promosi ini adalah bentuk eksogen. Nah, itu ya. Paham? Paham ya? Nah, jadi dia kenapa? Karena mempengaruhi. Ya. Atau dengan kata lain dia kedudukannya sebagai variabel independen gitu ya. Tetapi dalam konsep SEM gitu ya, istilahnya disebut dengan variabel eksogen. Keputusan membeli itu adalah variabel endogen. Kenapa? Tanda panahnya ke keputusan membeli. Apa itu? Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ini ya. Jadi keputusan membeli ada berapa dimensinya? Nah, jadi boleh kita dikatakan itu dimensi, boleh kita katakan itu manifest, ya. Boleh kita katakan indikator. Nah, itu ya.
Keputusan membeli terdiri dari spesifikasi harga, spesifikasi produk, jenis produk, merek, distributor, jumlah produk, dan sebagainya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Jadi nggak ada lagi nanti bingung menyusun skripsinya, variabel saya variabel apa ya. Nah, itu. Nah, inilah kalau mau kita lihat ya, pengaruh motivasi, fungsi kepemimpinan, lingkungan kerja terhadap karir. Ya, terhadap karir melalui kinerja. Artinya motivasi seorang pegawai, ya kan, itu akan mempengaruhi karirnya. Ya, mempengaruhi karirnya melalui kinerjanya. Kan gitu ya. Fungsi kepemimpinan, semakin bagus fungsi kepemimpinan itu akan mempengaruhi karir seorang pegawai melalui kinerjanya. Kinerjanya ada berapa manifestnya? Tridharma dan DP3 misalnya. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Jadi beda ya, yang mana eksogen, mana endogen. Kalau saya tanya seperti ini, mana eksogen, mana endogen? Silakan. Yang mana endogen, mana eksogen? Karir apa nih? Endogen, Pak. Gitu ya. Motivasi eksogen. Ya. Fungsi kepemimpinan eksogen. Nah, karena gini tadi ya kita definisikan. Eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Endogen variabel yang dipengaruhi. Nah, kan ini karir dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan juga kinerja yang dalam bentuk tridharma dan DP3. Ya, maka karir ini sebagai variabel endogen. Motivasi sebagai variabel eksogen. Fungsi kepemimpinan sebagai eksogen, lingkungan kerja sebagai eksogen. Nah, ini apa? Nah, kalau tadi kita modelkan bisa ini sebagai variabel yang memperantarai ya, atau variabel intervening. Nah, tapi kalau dalam konsep endogen atau eksogen ini adalah variabel eksogen. Ya, karena apa? Kinerja mempengaruhi karir kan gitu ya. Bukan karir yang dipengaruhi oleh kinerja. Nah, itu ya. Nah, ini ada X1, X2, X3, X4, X5. Ini sebagai apa? Variable manifest ya, Pak. Ya, variabel manifest ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Variabel manifest. Jadi apa? Motivasi manifestnya adalah 5 ini. Fungsi kepemimpinan manifestnya adalah 4 ini. Lingkungan kinerja, lingkungan kerja manifestnya ada 5 ini. Tridharma ada 4 ini. DP3 ada 13 ini. Oke ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau kita notasikan ini boleh dia sebagai simbol X ya. Kalau di dalam statistik ya. Ya, simbol X ini boleh dikatakan dengan Y. Nah, boleh juga kita buat ini Z ya. Boleh juga Y2-nya sebagai variabel endogennya ya kan. Y2-nya sebagai variabel memperantarai tadi ya. Boleh kita notasikan dengan Y atau boleh kita notasikan dengan Z. Kalau saya sukanya Z gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Yang namanya variabel. Nah, jadi kalau kita notasikan dengan pendekatan struktural equation modeling sebagai berikut ya. Nah, inilah dia. Jadi ini sebagai endogen atau eksogen? Mod ini. Eksogen. Jangan lama-lama ya. PIM ini sebagai endogen atau eksogen? Eksogen. Eksogen, Pak. Ya, eksogen ya. Healthcare ini sebagai eksogen atau endogen? Eksogen. Eksogen juga, ya kan?
X1, X2, X3, X4, X5. Ini sebagai apa? Endogen. Sebagai manifest. Ya kan? Ini motivasi dengan kata lain sebagai apa? Laten. Nah, jadi laten, ya kan? Laten itu dia, kenapa dia laten motivasi itu dibentuk melalui 5 ini. Nah, jadi motivasi sebagai variabel laten. Tapi dalam bentuk pola hubungannya, motivasi bisa juga, ya kan, nantinya sebagai eksogen atau juga endogen. Nah, tetapi dalam bentuk model seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka motivasi sebagai variabel eksogen. Nah, itu ya, paham? Paham, Pak. Ya, paham ya. Nah, jadi kondisi endogen maupun juga eksogen tergantung pada situasi pola hubungan antar variabel yang diturunkan dari teori. Ya. Nah, jadi ini manifest, ini indikator ya. Manifest ini indikator. Nah, sebuah variabel yang merupakan manifest itu bisa juga endogen, bisa juga eksogen ya. Tapi kalau dalam model ini dia dikatakan sebagai variabel eksogen. Paham? Ini dulu dipahami ya. Kalau enggak nanti kita nyusun skripsi bingung-bingung nanti kan menentukan variabel. Silakan di apa dulu, diresapi dulu ya. Saya nggak mau lanjut sebelum ini diresapi dulu. Silakan. Oke ya, mau. Jadi ini saya simpulkan. Sebuah ini variabel ini ya DP3 ini adalah variabel apa, eksogen atau endogen? Eksogen. Endogen atau eksogen? Karena kan Eksogen, ini Pak. tanda panahnya dia dipengaruhi ya. Nah, kalau tanda panahnya dipengaruhi itu disebut dengan variabel Endogen, Pak. endogen ya, bukan eksogen. Nah, TD Jang. TD Jang ini endogen atau eksogen? Endogen, Pak. Ya, endogen. Kenapa endogen? Karena dia tidak mempengaruhi tapi dipengaruhi oleh kinerja, Pak. Ya, karena dia dipengaruhi oleh kinerja. Ada tanda panah kinerja terhadap TD Jang ini. Oke, kemudian karir. Ini endogen atau eksogen? Karir. Endogen atau eksogen? Endogen, Endogen, Pak. Endogen. Kenapa endogen? pengaruhi motivasi. Ya, ada tanda panah yang tanda panahnya ini mengarah ke karir, dipengaruhi oleh motivasi ya. Nah, kemudian dipengaruhi oleh pimpinan ya, dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Nah, saya menyarankan nanti adik-adik kalau membuat modelnya langsung aja ke bahasa Inggrisnya ya. Jadi jangan lagi istilah bahasa Indonesia. Kenapa? Nanti skripsinya mana tahu menjadi luaran penelitian jurnal ya kan. Makanya harusnya berbahasa Inggris ya. Jadi motivation, pimpinan, lead, nah, leadership artinya kan. Orang barat nanti baca apa sih pimpinan ini? Saya nggak paham ya. Kalau skripsinya nanti dibaca apa ya, negara luar. Lingkungan kerja, work environment, kan gitu kan. Work F. Nah, jadi itu. Karir, career. Nah, itu ya. Sudah paham lah ya, yang mana endogen, mana eksogen. Oke ya. Nah, ini skala ukuran nanti minggu depan ya. Jadi cukuplah kita membahas ini dulu lah ya. Oke. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada,